Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Cornedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan hari ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-12 dengan judul Tentara yang Beriman. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Teman-teman, pada hari Sabat ini kita masih mempelajari kisah tentang pelayanan Yesus ketika ia berada di dunia ini. Ketika itu, Yesus pergi ke sebuah daerah yang bernama Kapernaum. Dan di situ, di Kapernaum, ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sedang sakit keras. Dan hamba perwira di Kapernaum ini, bahkan dia sudah mau mati. Oleh karena itu, ketika perwira ini mendengar bahwa Yesus sedang berada di daerahnya, di Kapernaum, dia sudah tahu bahwa bagaimana Yesus itu, bagaimana pelayanan Yesus itu, apa saja yang telah dilakukan Yesus itu. Dia yakin bahwa ketika Yesus menyembuhkan hambanya, maka hambanya itu pasti akan sembuh. Oleh karena itu, dia menyuruh orang-orang Yahudi untuk pergi datang kepada Yesus, meminta agar Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit tersebut. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi ini mereka pergi menemui Yesus dan berkata kepada Yesus, menyampaikan permohonan perwira itu. Orang-orang Yahudi ini berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Oleh karena itu, Yesus pergi bersama-sama mereka menuju ke rumah sang perwira itu. Tetapi teman-teman, ketika Yesus bersama dengan rombongan ini sudah hendak tiba di rumah sang perwira itu, Yesus ditemui oleh sahabat-sahabat sang perwira yang telah disuruh oleh perwira itu untuk mengatakan kepada Yesus, "Tidak usah repot-repot, tidak usah susah-susah datang ke rumah perwira itu, sebab kami tidak layak menerima kedatanganmu. Sama seperti perwira ini tidak layak untuk boleh datang pergi kepada Yesus sendiri. Oleh karena itu, cukup katakan saja apa saja yang kau kehendaki. Cukup saja katakan sepatah kata pun, maka hamba itu pasti akan sembuh." Nah, ketika Yesus mendengar akan ucapan dari sahabat-sahabat sang perwira ini, Yesus merasa heran. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang itu disuruh kembali ke rumah sang perwira itu, maka hamba yang sedang sakit, bahkan yang sudah mau mati itu, sudah sehat kembali. Nah, kemudian setelah peristiwa Yesus menyembuhkan hamba dari perwira di Kapernaum ini, dibawalah kepada Yesus seseorang yang sedang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, dan kemudian Yesus menyembuhkannya. Sehingga orang yang bisu ini boleh berkata-kata dan juga boleh melihat. Maka tajuklah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ini agaknya anak Daud." Nah, tetapi orang-orang Farisi yang mendengar akan peristiwa ketika Yesus menyembuhkan, mengusir roh jahat, bahkan menyembuhkan orang bisu dan buta ini, maka orang-orang Farisi berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus menentang perkataan dari orang-orang Farisi itu. Yesus tahu apa motif mereka mengatakan hal seperti itu. Yesus tahu apa pikiran mereka, maksud hati mereka
ketika mereka berkata kepada Yesus. Maka Yesus berkata kepada orang-orang Farisi itu, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus menegaskan bahwa kuasa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah berasal daripada Allah, bukan berasal daripada setan. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Di sini suatu statement mengatakan seorang perwira, seorang hamba, dan seorang juru selamat. Keluarga Allah melampaui semua kebudayaan dan kepercayaan. Keluarga Allah itu tidak memandang ras, keluarga Allah itu tidak memandang suku, keluarga Allah itu tidak memandang agama, keluarga Allah itu tidak memandang dari mana ia berasal. Keluarga Allah adalah siapa saja. Oleh karena itu, Yesus mau menyembuhkan, Yesus mau menolong siapa saja, baik itu orang-orang Israel, baik itu orang-orang Samaria, bahkan orang-orang Kapernaum sekalipun. Oleh karena itu, teman-teman, pelajaran yang boleh kita ambil pada hari Sabat ini, sama seperti Yesus tidak memandang-mandang siapa saja yang ia tolong, kita pun sebagai murid-murid Tuhan, kita tidak boleh memandang-mandang, oh ini harus saya tolong, tapi yang itu tidak saya tolong, karena dia bukan sealiran dengan saya. Oh, yang ini karena sesuku dengan saya akan tolong, tetapi yang ini karena bukan sesuku, bukan daerah dengan saya tidak akan tolong dia. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Siapa saja kita harus tolong. Sama seperti Yesus menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Dan ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, ketika kita membutuhkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka iman itu adalah hal yang paling pertama dan paling utama kita harus perlukan, kita harus miliki di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, ketika kita sudah memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita kepada umat-umatnya itu adalah kuasa yang berasal dari Allah. Dan kita, ketika kita membutuhkan pertolongan, bukanlah kita datang kepada kuasa-kuasa yang lain, bukanlah kita datang kepada sosok-sosok yang lain, bukanlah kita datang kepada pihak-pihak yang lain, tetapi kita harus datang kepada Allah. Kita harus meminta kuasa Allah lah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kuasa Allah saja yang bekerja di dalam kehidupan kita, maka itu adalah kuasa yang paling berkuasa. Itu adalah kuasa yang paling besar yang akan kita rasakan di dalam kehidupan kita, melebihi kuasa-kuasa yang lain. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Kalau teman-teman menyukainya, silahkan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.